tidak mudah transisi dari satu profesi ke profesi yang lainnya, dari satu dunia pengabdian ke dunia pengabdian berikutnya. Tidak mudah, tetapi kita harus punya keberanian dan ada a greater call beyond ourselves. Panggilan itu tentu untuk sesuatu yang baik, dan salah satu karakter dari pemimpin menurut saya adalah harus berani untuk keluar dari zona nyaman, kemudian juga meninggalkan status quo untuk sesuatu yang baik dan mulia. Dan itulah yang sedang saya alami, walaupun tidak pernah tahu apa hasilnya, tetapi saya meyakini bahwa setiap keputusan tentu penuh dengan resiko dan konsekuensi, dipertimbangkan dengan baik, diputuskan, dan tentunya kita harus siap dan bertanggung jawab dengan segala konsekuensi yang akan kita hadapi. Kemudian yang kedua, kepemimpinan memiliki arti yang paling mendasar adalah bagaimana memenangkan hati dan pikiran orang lain, our followers, anak buah, anggota, untuk mengikuti apa yang kita inginkan, menuju ke suatu tujuan besar. Kepemimpinan berlaku universal, baik di militer, di dunia pemerintahan, birokrasi, di dunia politik maupun di dunia bisnis. Prinsip-prinsipnya serupa, hanya yang membedakan adalah aplikasinya di lapangan. Resikonya sedikit berbeda-beda. Kalau dalam politik, resiko salah mengambil keputusan, salah kepemimpinan, ya kalah dalam elections mungkin. Resiko dalam dunia bisnis, salah mengambil keputusan, rugi, gulung tikar. Tapi dalam militer, salah mengambil keputusan, resikonya kembali nama. Artinya, semua harus dihitung. Tetapi kita juga harus memiliki optimisme bahwa ketika kita berhasil, tentu kita naik kelas karena akan menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, kita akan semakin bijak, karena tentu dalam setiap kegagalan ada cerita ataupun hikmah yang terkandung. Dan saya meyakini bahwa sekali lagi kepemimpinan itu benar-benar menentukan di dalam kita mengelola organisasi dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Intinya hearts and minds, prinsipnya sama. Kemudian kalau berbicara, tadi saya juga diminta untuk melakukan refleksi tentang tantangan dan peluang di abad 21. Tentu kita semua sudah paham bahwa kompleksitas dan uncertainty di dalam era saat ini tentu jauh lebih tinggi kompleksitasnya dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Dan kita juga bisa proyeksikan bahwa masa depan juga semakin banyak tantangannya. Parameternya banyak, indikatornya sudah jelas. Ada kelangkaan pangan, energi, air, kemudian penduduk yang bertambah terus 7 miliar, 7,4 dan seterusnya. Sedangkan sumber daya alam juga semakin menipis, akan menimbulkan kompetisi, konflik, bahkan perang dan lain sebagainya. Tetapi dimulai dari lingkup kita yang paling kecil, tentu kita ingin melakukan perubahan-perubahan yang berarti. Jadi poin saya yang kedua adalah bahwa pemimpin bisnisnya adalah menggagas perubahan, membawa perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Dan di sini membutuhkan tiga hal yang paling baik bagi pemimpin. Yang pertama adalah jika ia memiliki intellectual capacity and curiosity, setiap saat haus ingin belajar, ingin menempa dirinya, ingin melengkapi kapasitas dirinya dengan berbagai hal untuk bisa
membekali dirinya dalam mengambil keputusan-keputusan besar. Yang kedua, dan tidak kalah pentingnya, bahkan seringkali menjadi lebih penting dibandingkan dengan kemampuan intelektual, adalah strong mentality and integrity. Integritas yang baik, memiliki mental toughness yang rela ataupun siap untuk jatuh bangun, tetapi tidak pernah menyerah. Dan yang ketiga, tentu sekali lagi, masa depan bangsa kita sangat ditentukan jika generasi mudanya memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif dan juga manajemen yang baik. Di sini saya paham betul, belajar setiap saat tentang manajemen. Orang mengatakan leadership and management itu hampir sama, tapi sebetulnya serupa tapi tidak sama. Get things right and get the right things, beda-beda tipis. Tetapi pada prinsipnya adalah itu semua membutuhkan keterampilan dan juga kesempatan untuk mengaplikasikan segala teori di dalam situasi yang sebenarnya. Itulah mengapa kita layak memberikan kesempatan pada diri kita sendiri untuk terjun langsung dan melakukan aksi di lapangan. Kita tidak pernah tahu jika seseorang tidak mendapatkan kesempatan, seberapa baik ia dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya. Dan saya yakin teman-teman sekalian di sini juga ingin terus menambah kemampuan dan juga kapasitas dirinya untuk berhasil dalam berbagai penugasan, termasuk dalam berbagai pekerjaan yang ditekuninya. Kemudian yang berikutnya,